Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan, amin. Mari kita lihat bersama dalam Mazmur 71 ayat 23 berkata, bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Kita sama-sama percaya kalau di setiap langkah kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai kita, bahkan kita mau terus untuk memuliakan Tuhan, bahkan dengan segenap hati kita. Amin. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah
Bapa di surga, di pagi hari ini kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena sungguh nyata karyamu dalam hidup kami, kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir, memberkati hidup kami. Di sepanjang malam kami melalui dalam penuhan kuasa-Mu Bapa, pagi hari ini kami bangun. Dengan tubuh yang berkati Tuhan, kami tidak kurang satu pun juga, kami boleh menikmati nafas hidup yang baru, hari yang baru bagi kami, bahkan anugerah Tuhan yang selalu baru bagi kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sebelum kami bekerja melaksanakan tugas pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kembali kami datang kepada Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan. Lewat kebenaran firman di pagi hari ini Tuhan, lewat ibadah kami di saat teduh di pagi hari ini. Roh Kudus tolong hamba yang terbatas ini, urapi firman, urapi kami semua jemaat yang menyaksikan acara ini, baik yang ada di Luwuk, di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara kami sedang menonton acara ini. Tuhan, jamah hati kami, lafaz kami, buka hati kami, agar firman-Mu kami dengarkan dengan penuh sukacita dan tertanam, bertumbuh dalam hidup kami dan berbuah-buah dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa yang baik, sumber hikmat bagi kami, Engkau hadir di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dengan penuh sukacita, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, keluarga HCC yang diberkati Tuhan, jemaat yang ada di Luwuk maupun yang ada di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara berada sedang menyaksikan acara saat teduh di pagi hari ini. Mari kita bersyukur, mari kita bersukacita mensyukuri kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita berada di tanggal 12, hari yang ke-12 bulan Agustus. Hari ini kita sehat, kita kuat, kita dengan penuh sukacita menikmati nafas hidup yang baru, hari hidup yang baru, anugerah Tuhan yang baru. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi hidup kita. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita bekerja, beraktivitas sepanjang hari ini, kembali kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang masih tema nilai yang dibangun di rumah ini tentang kekudusan. Dan pagi hari ini saya akan mengajak kita belajar tentang kekudusan di dalam hubungan. Mari kita lihat firman Tuhan. Dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Tema saya angkat di pagi hari ini, hubungan baik dengan sesama. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini, yang kita renungkan di sepanjang hari ini untuk menjadi dasar kehidupan kita di sepanjang hari ini, menjelaskan, ya, menggambarkan kepada kita hubungan kita dengan orang lain sangat tergantung, sangat ditentukan oleh bagaimana adanya hubungan kita dengan Tuhan, ya. Hubungan kita dengan orang lain, ya, dapat kita membangun hubungan baik kita dengan sesama kita, itu ditentukan bagaimana kita dapat membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan saudara-saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu akan dapat terjadi bagaimana dengan keadaan hidup kita. Ya, dikatakan tadi bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak akan bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita dapat, ya, mendekati hadirat Tuhan? Bagaimana kita dapat intim dengan Tuhan? Kalau keadaan kita, keadaan hati kita bermasalah di mata Tuhan, kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Dikatakan tanpa kekudusan tidak akan melihat Tuhan. Melihat dari jauh pun tidak. Bagaimana kita bisa mendekati Tuhan? Oleh sebab itu, saudara-saudara, sangat penting, ya, bagaimana kita mempersiapkan hidup kita untuk kita bisa dapat membangun hubungan dengan Tuhan. Karena hubungan kita dengan Tuhan menentukan bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan orang lain. Dikatakan tadi bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kita akan berusaha membangun hubungan baik dengan semua orang. Tetapi dikatakan kejarlah kekudusan. Dapatkan kekudusan, pelihara kekudusan dalam kehidupan. Sebab tanpa kekudusan kita tidak akan bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan.
Sementara hubungan baik kita dengan sama kita itu ditentukan oleh bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena Allah itu adalah Allah yang Maha Kudus. 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Hal yang kita lakukan, bagaimana kita dapat berhubungan dengan Tuhan, bagaimana kita dapat membangun hubungan dengan Tuhan, bagaimana kita bisa intim dengan Tuhan, karena itu yang menentukan untuk kita bisa membangun hubungan yang sama kita. Ada 4 poin saudara-saudara, ya, saya mencatat. Yang pertama saudara-saudara, ya, Allah telah memilih kita. Yang pertama kita harus percaya, ya. Kita harus imani, ya. Iman kita membuat kita dapat berhubungan dengan Tuhan, karena kita mempercayai Allah telah memilih kita untuk dikuduskan. Bahkan dikatakan sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih kita untuk dikuduskan. Sangat luar biasa saudara-saudara. Bayangkan ayat firman Tuhan ini. Dikatakan sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah memilih kita untuk dikuduskan. Mari kita lihat 1 Efesus 4 ayat 4. Efesus pasal 4 ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah saudara-saudara, sangat luar biasa ayat ini. Jadi saudara-saudara, mari kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, inti dengan Tuhan, karena hubungan kita dengan Tuhan menentukan bagaimana kita bisa berhubungan baik dengan sesama kita. Nah, bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan? Yang pertama kita harus percaya, kita harus imani. Kita telah dipilih oleh Tuhan, bahkan sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah memilih kita, menentukan kita, menguduskan kita, supaya kita tidak bercacat di hadapan Tuhan. Luar biasa saat ini saudara-saudara. Mari kita imani. Kita ini orang-orang pilihan Allah, ya. Tuhan telah kuduskan kita. Oleh sebab itu marilah kita menjaga kekudusan di depan Tuhan. Marilah kita membangun hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Karena kita adalah orang-orang yang hidup berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Yang berikut saudara-saudara, kejarlah kekudusan, ya, di dalam kehidupan kita. Kejarlah dan miliki kekudusan itu, ya. 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan, kejarlah kekudusan, ya. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Itu yang kedua saudara-saudara, mari kita jaga, ya, kekudusan karya Allah dalam hidup kita. Kekudusan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita pelihara itu. Mari kita jaga itu, ya. Kita berikan hati kita kepada Tuhan. Tutur kata pikiran kita kita berikan kepada Tuhan dalam kita melayani Tuhan. Karena kita melayani Tuhan dengan baik, itulah dampak hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi hal yang kedua saudara-saudara, mari kita miliki kekudusan itu, kita syukuri itu, kita jaga kekudusan dalam kehidupan kita, karena Tuhan yang menganugerahkan itu dalam kehidupan kita. Dan marilah kita bangun hubungan dengan sesama kita dengan karya Allah yang ada dalam kehidupan kita. Yang ketiga saudara-saudara, kekudusan kita juga harus kita bangun di dalam keluarga kita. Bagaimana hubungan suami istri, bagaimana hubungan orang tua dengan anak-anak. Kekudusan tidak berbicara saja kepada hal-hal yang bersifat najis, kotor dan sebagainya. Tapi kekudusan berbicara tentang karakter dalam kehidupan kita. Bagaimana suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak-anak. Itu berbicara tentang kekudusan. Karena Allah yang Maha Kudus, Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Hal yang ketiga, mari kita bangun hubungan dalam keluarga kita. Mari kita mulai membangun hubungan di dalam keluarga kita. Karena hubungan yang kita bangun dalam keluarga, di dalam gereja, dalam komunitas kita, itu akan berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu hal yang ketiga. Yang empat, yang terakhir, jaga hati, pikiran, tutur kata, dan tindakan-tindakan kita.
Karena apa yang nampak di luar ya, menggambarkan apa yang ada di dalam diri kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, yang disaksikan oleh orang-orang di sekitar kita, itu menggambarkan suasana yang ada di dalam diri kita, menggambarkan suasana hati kita. Firman Tuhan sekali lagi, Amsal 4 ayat 3, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dengan kita mengerti ya, Tuhan kita Maha Kudus ya, marilah kita membangun hubungan kita dengan orang-orang di sekitar, bahwa karya Allah, kekudusan Allah itu akan nampak keluar melalui tutur kata kita, pola berpikir kita, tindakan-tindakan kita. Itu menggambarkan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Itulah gambaran yang ada dalam kehidupan kita. Itulah yang akan membuat hidup kita bisa membangun relasi dengan sesama kita, membangun hubungan baik dengan orang di sekitar kita. Karena kekudusan Allah itu ada di dalam, dan itu akan nampak keluar. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini hamba selesai berbicara Tuhan. Biarlah Tuhan semua jemaat yang menyaksikan acara ini, yang di Palu, di Luwu, bahkan di mana saja, saudara-saudara kami semua Tuhan, yang selalu rindu datang kepada Tuhan, belajar tentang pribadi Tuhan, yang menjadi penolong bagi kami, kekuatan pengharapan bagi kami. Buka hati pikiran kami, kuasai hati dan hidup pikiran kami. Apapun pergumulan yang kami hadapi Tuhan, saudara-saudara kami semua yang menyaksikan acara ini, Tuhan berkati kami semua, ambil alih masalah kami. Buka hati dan pikiran kami agar firman Tuhan membuat kami selalu bersuka cita, membuat sukacita damai sejahtera ada selalu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami terus belajar tentang karakter ilahi yang ada pada diri Yesus, tentang kekudusan. Dan biarlah Tuhan, oleh kasih-Mu, karya-Mu dalam hidup kami, kekudusan yang Tuhan kerjakan bagi hidup kami, membuat kami boleh membangun hubungan baik dengan sesama kami, membuat kami boleh mengasihi orang-orang di sekitar kami, mengasihi sesama kami, di rumah tangga kami, di gereja, dalam komunitas kami. Terima kasih Bapak, Engkau pengharapan bagi kami. Kau berdoa bagi kami semua. Pergumulan apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami, saudara-saudara kami yang menyaksikan acara ini, Tuhan ambil alih pergumulan kami. Engkaulah pengharapan kami, Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.